dijelaskan di Milinda Panha, ya, kitab Milinda Panha. Sebetulnya di beberapa sutta banyak dijelaskan ya. Di Parajika Winaya juga ada dijelaskan ya. Kemudian di Majjhima Dakata juga ada penjelasan tentang 4 jenis peta ya. Meskipun peta itu dijelaskan kalau 31 alam, cuma dijelaskan ada satu alam peta ya. Nah, tapi di antara begitu banyak ya bentuk-bentuk peta, mereka itu bisa dikelompokkan menjadi 4 ya. Nah, yang 4 itu apa? Ya, para datu pajiwi ya, para datu pajiwi. Nah, ini adalah yang kita sering limpahkan jasa kebajikan ya. Nah, jadi makhluk yang seperti ini, para itu artinya adalah orang lain. Datu, pemberian, jiwi, hidup. Ya, jadi makhluk ini ya, hidupnya itu bergantung pada pemberian dari orang lain. Nah, biasanya itu dari sanak keluarga setempat, ya, setempat, tidak ya, sanak keluarganya biasanya ya, atau dari saudara, dari teman-teman terdekat ya. Nah, biasanya seperti itu. Tapi dijelaskan juga bahwa sebetulnya tidak ada yang belum pernah jadi saudara kita ya. Jadi sebetulnya siapapun kita bisa limpahkan jasa kebajikan. Kalau para datu pajiwi ini biasanya tidak begitu berat ya kamanya. Karena dia masih bisa mendapat pelimpahan jasa dari itu. Nah, dijelaskan misalnya cerita Dhammapada Dakata ya juga ada cerita bahwa keluarganya Raja Bimbisara ya itu berkapa-kapa ya lama sekali jadi peta. Ya, peta juga umurnya bisa panjang sekali, lebih panjang dari dewa bahkan ya. Beberapa jenis peta bisa hidup lama sekali ya. Nah, jadi bahkan sudah beberapa Buddha muncul di dunia ya, tapi di zaman satu Buddha yang lampau mereka itu manusia. Nah, ada 3 saudara ya, pangeran sebetulnya. Nah, raja ini waktu itu ya Buddha punya murid utama. Jadi Buddha sendiri adalah anak dari raja, ya, anak paling besar dari raja. Kemudian kalau nggak salah murid utamanya juga salah satunya adalah anak menteri ya, anak perdana menteri gitu. Jadi dia merasa dekat sama sangga. Jadi dia pikir bahwa sangga juga sangga saya, Buddha juga Buddha saya, Dhamma juga dhammanya saya karena anak saya yang menemukan Dhamma, yang mengajarkan Dhamma tersebut ya. Jadi dia berpikir bahwa saya itu pemilik Buddha Dhamma Sangga. Nah, jadi waktu itu dia mengundang Buddha dan Sangga untuk tinggal di satu tempat di daerah kekuasaannya ya di kerajaan. Kemudian selama berapa tahun gitu dia mau terus menjadi donatur utama. Ya, jadi selalu makan di kerajaan ya Buddha Dhamma Sangga. Nah, waktu itu Buddha dan Sangga, sorry. Nah, waktu itu Buddha mengizinkan ya karena papanya sendiri waktu itu mungkin pertimbangannya. Nah, jadi anak-anaknya 3 pangeran ya mau juga berdana kepada Buddha dan Sangga waktu itu. Nah, tapi papanya nggak mau kasih, ya kebajikan itu nggak mau berbagi. Nah, akhirnya udah dengan berbagai cara ya, karena menang perang ya, akhirnya mendapatkan satu apa? Setiap anak itu dapat satu keinginan ya, papanya raja akan penuhi keinginannya itu. Nah, jadi mereka bertiga ya menggabungkan keinginan mereka untuk berdana makan kepada Buddha dan Sangga. Waktu itu selama 3 bulan. Nah, akhirnya sudah nego ya dari 7 tahun sampai 7 bulan, akhirnya 3 bulan aja dikasih sama raja ya. Nah, jadi kesempatan yang emas ini ya mereka manfaatkan sehingga 3 pangeran juga menjalani penahbisan selama 3 bulan ya. Nah, sebelum ditabis mereka itu pesan kepada kepada petugas ya, petugas penjaga harta mereka ya, penjaga gudang harta mereka dan gudang beras. Nah, mereka 2 orang kolaborasi ya, itu setiap hari harus memberi makan kepada Buddha dan Sangga. Termasuk 3 pangeran ini mereka juga bawa masing-masing serdadu
kalau nggak salah total ada 3.000 serdadu. Jadi 3.000 serdadu itu juga semuanya ditabis. Ya. Nah jadi waktu itu kalau nggak salah 20.000 ya Buddha dan Sangga total. Jadi setiap hari selama 3 bulan itu menggunakan harta dari gudang harta mereka, kemudian dari gudang makanan mereka, semuanya itu didanakan selama 3 bulan. Nah mereka titip pesan ke dua petugas ini. Ya. Nah akhirnya petugas ini juga ngumpulin banyak orang pembantu untuk melaksanakan tugasnya. Nah tapi ya pembantu-pembantu tukang masak ini waktu mereka bekerja, anak-anak mereka itu merengek ya mau minta makan, lapar dan lain-lain. Nah, awalnya mereka itu makan dari sisa yang sudah dipersembahkan kepada Buddha dan Sangga. Nah, tapi belakangan mereka itu tahu bahwa oh makanan ini, makanan yang bagus ini biasanya nggak ada sisa. Ya, jadi yang bagus-bagus itu mereka udah singkirkan dulu ya untuk anak-anak mereka. Nah, ini yang karma buruk seperti ini ya yang sebetulnya makanan diperuntukkan kepada Buddha dan Sangga tapi sudah ditilep dulu ya. Jadi diambil dulu sebetulnya bukan milik mereka ya. Nah, jadinya karena karma buruk ini banyak ribuan pekerja itu ya jadi peta. Nah, akhirnya hanya di setelah zaman Buddha Gotama ya ketemu saudaranya yaitu Raja Bimbisara yang akhirnya melakukan pelimpahan jasa dan itu yang sering kita dengar ya cerita pelimpahan jasa Raja Bimbisara. Nah, itu adalah para datu pajiwi. Jadi salah satunya adalah misalnya mencuri barang sangga ya. Kemudian mencuri makanan sangga lalu jadi peta atau hantu-hantu jenis yang harus mendapatkan pelimpahan jasa. Nah, hanya bisa melimpahkan jasa ke para datu pajiwi aja, yang keempat saja.